Memang Pak, harusnya sambutannya dimulai dari yang muda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para senior. Hadir di sini Pak Sahyan, Pak Rusdi, inisiator dari FP3, Pak Dauta Munte. Ada juga orang tua kami Pak Nasrun, Pak Penguar, dan mungkin bapak-bapak ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan kami, itu Bapak Wali Kota Medan. Kata sambutan Wali Kota Medan dalam deklarasi Forum Pengamalan Pancasila FPPP Senin 17 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena ini adalah Forum Pengamal Pancasila, nyangkut Pancasila ini miteranya Kesbangpol. Jadi nanti kalau berkolaborasi dengan Kesbangpol Medan kami siap. Kalau bisa dibentuk tingkat Medan supaya juga nanti bisa terkolaborasi di tingkat Medan. Banyak kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa kita laksanakan bersama ke depan. Terus terang kami dari pemerintah sangat mengharapkan dukungan penuh dari forum-forum seperti ini. Kenapa Pak? Dan harapannya forum-forum ini kegiatannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita berbicara di tingkat Medan dulu aja Pak. Kalau kita melihat berita kemarin pengeboman SMA 72 Jakarta, mungkin Bapak membaca di media cetak dan elektronik, itu adalah salah satu bahwasanya generasi sekarang penanaman nilai-nilai Pancasila ini sudah berkurang. Ada ideologi lain yang masuk di dalam pemikiran anak-anak ini Pak, anak-anak bangsa sekarang, di mana pada peristiwa itu mereka meledakkan bom pada saat sholat Jumat Pak. Dan ini sudah terdeteksi juga di Medan Pak. Ini karena bapak-bapak ini sudah orang tua saya, keluarga saya di Medan anak SMP Pak. Terdeteksi anak SMP Pak. Artinya apa? Kami mengharapkan peran dari forum ini juga bisa memberikan edukasi Pak, memberikan suatu sosialisasi, pemahaman nilai-nilai kebangsaan kepada anak cucu Pak, anak-anak sekolah sekarang, Gen Z kita katakan Pak. Ya mungkin kalau anak setingkat anak dan cucu lah bagi bapak-bapak sekalian, karena memang itu yang sangat rentan Pak. Penanaman nilai-nilai radikalisme Pak sekarang sangat kuat Pak di kalangan anak remaja. Kita harapkan peran dari forum ini bisa juga membantu pemerintah dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila kembali di kalangan anak-anak sekolah terutama, khususnya di Medan Utara Pak, itu sangat rentan sekali Pak. Kami memang dari pemerintah Kota Medan melalui Badan Persatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan-kegiatan juga antisipasi, sosialisasi wawasan kebangsaan. Namun kami membuka tangan lebar Pak apabila kita sama-sama bekerja dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan bisa jadi juga Pak ke depannya ketika sudah berjalan mungkin Bapak bisa konsultasi ke BPIP Pak, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya rasa di Indonesia forum ini baru di Medan yang dibentuk nih Pak. Ya, saya rasa begini Pak. Jadi ini langkah yang luar biasa dari para senior-senior ini. Mari kita manfaatkan ini Pak. Potensi-potensi ada di seluruh anggota FP3 ini menjadi suatu kekuatan dalam rangka menanamkan nilai luhur Pancasila di Kota Medan.
salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan kepada yang mewakili Wali Kota Medan, ya, Bapak Odi Prasetyo. Terima kasih banyak sudah hadir dalam forum ini. Saya ya, sebelumnya dihubungi oleh Harun, diminta saya untuk berbicara dalam deklarasi pendirian forum pengamal Pancasila ini. Saya bilang saya udah nggak bisa lagi saya bicara ini, apalagi dalam forum ini banyak ya menjadi yang sahabat-sahabat saya dan banyak irisan para senior-senior. Saya tidak bisa saya lupakan, yang pertama adalah Pak Nasrun Husin Lubis. Saya rasa Pak Nasrun di antara kita yang paling tua di sini, paling senior. Ya. Kenapa? Karena ketika saya mulai belajar berorganisasi, camatnya camat kami. Pak Camat. Di waktu itu ada kegiatan kami ya, di kelurahan perlu kendaraan. Jadi kami datangi rumah Pak Camat di Teladan. Wah, Pak Camat tuh waktu itu seperti raja-raja Turki. Duduk di kursi sambil merokok pakai kendaraan. Pakai aja, ambil. Wah, pakai. Waktu itu Daihatsu. Dikasih mobil sama kita dipakai itu Pak. Ya, ketua. Izin ketua. Kasih tempat duduk dulu untuk Pak Donald Sidabalo. Jadi ini saya mau bicara jadi segan ini. Saya ketua. Pertama, irisan dari organisasi pemuda Pancasila. Ada ketua, bekas ketua. Waktu itu dia pemuda Pancasila. Donald Sidabalo, ada Hendra DS. Ada majelis pertimbangan. Itu di pemuda Pancasila. Banyak di sini yang pemuda Pancasila. Ada juga yang Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita, dan ideologi itu tidak pernah mati, dan ideologi itulah yang menjadi sesuatu tujuan kita, landasan hidup, dasar negara, ciri kepribadian bangsa, dan tujuan serta cita-cita yang hendak kita capai, serta sumber inspirasi perjuangan. Jadi ketika menyusun, kalau ada tujuannya, itu tujuan, cita-cita yang hendak dicapai, dan juga dalam menyusun program, dari situ untuk mencapai. Kita sumber inspirasi perjuangan untuk menyusun program, segala macam kegiatan kita. Tidak usah pun sampai kita ke tujuannya, tapi keserasian saja untuk mencapai itu sudah cukup. Apalagi serasi, selaras, dan seimbang, itu sudah cukup. Saya kira itu dari saya, dan saya akhiri dengan satu pantun ya untuk menutup ini, karena yang lain masih banyak yang bicara. Biar debur ombak menerpa, takkan pernah perahu berhenti. Wah, gila kan? Oh, debur ombak, tapi perahu tidak berhenti. Biar hancur dihantam gempa, Pancasila tetap abadi. Pancasila! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu zaman kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dari mana saya memulai? Tak tahu saya lagi. Tapi saya mengikuti yang dua pembicara terdahulu saja. Saya mengikuti pembicaraan yang mewakili Pak Wali Kota. Yang saya tangkap tadi, katanya nilai-nilai Pancasila ini sudah tergerus di hati. Pak Sahyan juga begitu juga nadanya gitu. Dan salah satunya kerisauan inilah pertemuan kita hari ini. Kita risau. Dan itulah peran KP ini. AUBKP ini kita dirikan Knowledge and Art, ilmu pengetahuan dan seni. Maka adanya kegiatan-kegiatan kebangsaan itu dilaksanakan. Minggu lewat ada gagasan juga di sini. Diundang 80, datang 150. Kita deklarasikan
Gerakan Kaya Raya Bersama Rakyat Indonesia. Gerak beri namanya, asal bergerak ngasih, tidak minta. Itulah singkatannya. Itulah, itu kemarin. Hari ini P3 pula. Inilah kerja KPD, ngumpul-ngumpul orang tua yang risau terhadap kondisi negara ini. Terutama yang hari ini yang kita risaukan itu melihat nilai Pancasila yang tergerus tadi. Betul tergerus. Apalagi kita yang tua-tua ini mengalami penataran P4 dulu semua nih. Kemana yang 36 butir tuh kan di mulut kita semua. Yang dibilang Pak Sayang ketetapan MPR nomor 2 78 itu Eka persiapan itu udah, itulah yang tak kita tengok sekarang itu. Iya kan? Maka oleh pakar-pakar Jakarta banyak kali risaunya kita lihat tentang keadaan kondisi bangsa ini kan. Sampai-sampai mereka mempunyai kesimpulan kita sudah kehancuran moral sekarang ini, moral berbangsa ini. Tengoklah tamak-tamaknya orang. Korupsi dipandang biasa-biasa aja kan. Ketidakadilan berjalan seirama dia dengan hukum itu sekarang. Cocok-cocok aja dia. Lihat, nggak tahu kita bilangnya lagi sekarang. Itulah yang dirasakan. Demokrasi udah macam permainan aja. Belum siap pemilihan, udah tahu kita menangnya siapa. Jadi yang dibilang Pak Sahyan tadi itu tujuan Pancasila itu keselarasan, keseimbangan, keserasian, itulah yang tak ada sekarang. Nilai ketuhanan Maha Esa tadi itu macam tak bertuhan lagi kita nih. Siapa jago, siapa hebat, siapa bisa mengeruk sebanyak-banyaknya habis. Kalau tangkap pun tak ada masalah, biasa saja. Iya kan? Cuman kemana ndak kita gapai kita pun tak tahu. Maka berundinglah kami dengan Pak Daud, Pak Armen, Pak Irwan. Cobalah kita nekat-nekat buat begini saja. Adanya memang badan pembinaan ideologi Pancasila itu, cuman tak sampai ke kita rasanya, ya kan? Nggak sampai. Nggak dijalankan yang dulu, yang 36 butir itu. Kita pun takut yang bilang Pak Sahyan itu tadi. Undang-undang dan coba menghilangkan. Dan gelombang itu pun sudah berubah-ubah. Dari pembukaan undang dasar yang tercantum Pancasila dari pembukaan undang dasar 45 itu kan udah digeser-geser orang kemarin. Mau Eka Sila, mau segala macam, iya kan? Tak ada berani bercakap selama 10 tahun ini. Satu. Inilah yang kita rasakan, momentum baru ada datang balik. Kehancuran moral ini bisa diperbaiki kalau pemimpinnya ideologis. Yang selama itu kita kehilangan, kita ada pemimpin ideologis. Berlomba mengeruk siapa yang bisa dikeruk, apa yang bisa dilipat. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Itulah terjadi jurang kehidupan kita sekarang. Bukan soal utang negara saja. Persatuan yang nggak tahu lah. Selesai pemilihan presiden bertengkar aja sampai ini. Ada termul, ada apa? Nggak tahu kita. Setelah reformasi, mudah aja orang marah ketika itu. Iya kan, mudah aja marah. Kalau orang Melayu bilang sagat dia, pantang di panti api itu, marah aja. Itulah kondisi. Jadi sekarang momentum itu sudah datang. Sifat momentum itu nggak lama. Sementara itu sifat momentum. Kalau ini tak kita ambil cepat-cepat, hilang nanti momentum tuh, balik kita kacau lagi. Makanya terima kasih sekali yang mewakili wali kota Medan begitu nyambut dia. Ya kan? Kami pun tak angan besar-besar nih Pak. Medan aja diselesaikan jadilah. Maka Bapak dukung betul Medan ini. Seandainya kita bisa nanti selesai di Medan, kita tingkatkan provinsi Sumatera Utara dipelopori oleh kakak. Gampang nampaknya. Ya kan? Udah.
tokoh-tokoh yang menggagas ini pun udah tua-tua semua, udah pensiun. Ya kan? Ini TTN entah entah tidak pertemuan hari ini. Iya kan? Makanya gembira kali kita tadi untuk melanjutkan ini ada kesepakatan. Maka Pak Daud susun pengurus cepat-cepat setelah deklarasi autensi cepat-cepat. Iya kan? Karena ini momentum itu sifatnya sementara kan. Kacau lah balik ini. Ya kan? Tak, pemuda Pancasila pun tak bisa mempertahankannya nanti kalau semua orang mau membalik-balik. Hadirin sekalian, maka saya selalu katakan Indonesia sekarang ini dalam kondisi negaranya diutuhkan, tapi bangsanya mau dirubuhkan. Itu yang kita hati-hati. Negaranya memang pingin kali orang ini utuh, jangan bubar republik ini. Karena itu untuk mestempel, dan tidak jual tanah, tidak jual pulau, tidak ngambil minyak ke asing segala macam, itulah tempel negara. Maka DPR-nya pun tak bersuara. Itu bukti loh, tanda tak Pancasila itu. Itulah dia, nilai-nilai itu tadi hilang. Tapi kan terasa, kita sebagai anak bangsa sudah mulai rubuh, tak berkuasa lagi. Prabowo 72% sudah sama orang lain, tidak sama pribumi lagi. Kita tinggal 28%. Kalau bumi tempat kita berpijak sudah bukan kita miliknya, di mana lagi kita menjadi owner negeri sendiri? Makanya ini perlu kita kokohkan betul-betul. Gunakan tangannya kiri kanan ini Pak Daud, pimpin kami. Ya kan? Untuk nampar, untuk minta, untuk mendorong, itu lagi. Jadi inilah pertemuan kita hari ini. Dan semua kita jangan tak ambil bagian ini, yang tua-tua ini. Kita ragu terhadap anak-anak generasi kita sekarang yang digoda oleh macam-macam kemajuan media ini. Ya kan? Tak ngerti entah tidak dia. Makanya sederhana aja konsep kemarin nih. Datang pula kakaknya. Saya selalu aja nyebutnya dulu itu sos kalau kita bilang dulu. Bang Dimas ya. Datang pula dia adalah harapan, tegar semangatnya. Padahal mula-mula sederhana aja kami Pak Kakan. Yuk kita buat yuk. Jadi apa? Paling tidak kita sebulan 2 kali ngaji Pancasila kita. Ngaji mujakarah. Di mana di kafe aja kita buat. Kita bahas ini, kita tengok ini yang mana yang hakap, yang tamak, mengeruk-geruk. Paling tidak berani kita menceritakannya saja pun jadilah. Iya kan? Apalagi tentang Sumatera Utara, ramai kali dibicarakan orang di luar. Satu pun tak ada berani kita tokoh untuk memperbaiki keadaan ini. Padahal udah ada acuan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Makanya pengajian ini, bapak-bapak kalau sudah ikut aja. Sebulan 2 kali nanti ada pengajian, macam ngaji kita, membahas mujakarah. Berdiskusi kita tentang nilai, memperbaharui yang dibilang Pak Sahyan tadi. Ya kan? Kan banyak yang lupa Eka Prasetya Pancakarsa itu. Ya kan? Pak Sahyan udah masih ingat ya lagi. Kalau Pak Armen bilang, "Tah mana bukunya hilang," katanya. Hilang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya sore hari yang berbahagia ini memberikan sepatah dua patah kata dalam konteks deklarasi Forum Pengamalan Pancasila. Yang saya muliakan Ketua Deklarator Saudara Daudsah Munte, ini kalibubu saya, nama saya Bre Munte. Dan kemudian ada sahabat saya, satu angkatan kami jadi dosen di USU, Sarifudin Siba. Kemudian kami duduk dari tadi di belakang dengan Saudara Sahyan Asmara. Kami sama-sama dari USU. Dan kemudian belakangan saya lihat Bung Donald Sidabalok dan rombongan serta junior-junior sekalian. Nah, kalau kita berbicara tentang Pancasila, ya kita harus ingat Bung Karno. Nah, sebelum Soeharto berkuasa,
Pancasila itu bebas diinterpretasikan, sebebas-bebasnya. Bahkan komunis sendiri bebas menginterpretasikan itu, nggak ada masalah. Jadi nggak usah takut dengan komunis, karena satu-satunya partai yang revolusioner yang berani secara terbuka melawan Belanda itu komunis, bukan TNI, bukan Murba, bukan yang lain-lain. Berapa kali ya, di dalam sejarah itu kita lihat, mulai dari tahun 26 dia melakukan pemberontakan. Yang dia tuntut apa? Indonesia merdeka. Nah, dari rangkaian-rangkaian itu kemudian Bung Karno itu mencari sebuah filosofis seperti apa yang diungkapkan oleh saudara Sakyan tadi. Ideologi apa yang tepat di Republik ini, di Indonesia ini. Maka itulah yang dirumuskannya kemudian Pancasila. Itu pun sudah terjadi beberapa kali perubahan. Nah, setelah Bung Karno itu jatuh, ya, baru muncul lagi Pancasila versi baru. Ya, Pancasila versi baru yang ketika itu dikenal sebagai interpretasi tunggal. Anda tidak boleh menginterpretasikan Pancasila itu sesuai dengan pemikiran-pemikiran Anda. Jangan Anda berharap kita bisa hari ini mendeklarasikan apa yang kita deklarasikan kalau itu tidak sesuai dengan kepentingan Soeharto. Nah, sebelumnya itu bisa kita lihat Pancasila itu sederhana sebenarnya. Saya ini sebagai sejarawan pernah mewawancarai gubernur pertama Sumatera, dan satu-satunya dia yang menjadi gubernur pertama di Sumatera ini. Nggak ada gubernur Sumatera yang lain terkecuali dia. Siapa itu? Tengku Muhammad Hasan, orang Aceh. Nah, kepada dialah dan dua yang lain dikasih mandat oleh Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan di Sumatera. Di mana diproklamasikan? Ya di lapangan Merdeka itu 27 September 27 atau 29 September 1945. Padahal proklamasi itu ketika itu sudah dilakukan di Jakarta 17 Agustus 1945. Jadi rentang kurun waktu 1 bulan kemudian baru proklamasi itu diumumkan di Medan. Kenapa begitu? Jangan Anda berpretensi ketika itu sudah ada jalan tol. Nggak ada jalan tol, yang ada rangkaian jalan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu sampai tahun 80-an jalan lintas Sumatera itu saya lalui ketika saya melakukan penelitian terhadap masyarakat orang Kubu di Jambi. Waktu itu gubernur Bapak Tambunan di sana. Masih jalan Kubangan Kerbau itu ke Jambi itu. Jadi artinya apa? Mereka itu jalan kaki dari Jawa ke Sumatera ini sampai ke Medan 1 bulan kemudian baru diproklamasikan kemarin. Tetapi nggak seperti kita juga. Mereka itu 3 orang, Tengku Muhammad Hasan, Mester Abbas, suami Ibu Ami Abbas Manopo, dan Dr. Amir. Untuk gubernur bukan berebut mereka itu, bertengkar. Hasan bilang, udah Mir, kau aja jadi gubernur, kau yang cocok nih kan. Aku nggak bisa jadi gubernur, aku kan dokter gila, dia dokter saraf. Udah Bas, kau aja lah jadi gubernur. Kalau nggak mau dia, kata Tengku Muhammad Hasan, aku pula kau suruh jadi gubernur. Aku ini kan pokrol bambu, katanya, bertengkar dia. 3-3. Udahlah kau aja San, kata Mester Abbas. Sepakat kalian aku jadi gubernur. Ya udahlah kau yang cocok. Ya kalau aku kalian rasa gubernur yang cocok, akulah jadi gubernur. Gitu aja, sederhana kan. Nggak seperti kita sekarang ini. Ya, bercokolan sana, bercokolan sini. Jadi itulah nilai-nilai Pancasila itu yang harus kita wariskan kepada generasi muda, seperti apa yang diinginkan oleh Pak Siba itu tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, mengingat deklarasi ini Medan ini sering jadi pelopor. Ya,
hanya sebagai pelopor, tetapi follow up-nya, ketidaklanjutannya itu biasanya nol. Ya, maunya jangan begitu. Kalau sudah kita deklarasikan, kalau ada pengajian kata pasti, apa yang kita rumuskan, kita mainkan sehingga gelegarnya itu menasional. Istilah sekarang viral dia di media sosial itu. Saudara tahu, sebenarnya ini terlambat. Bayangkan mantan seorang satpam bisa memulangkan 4.000, hampir 4.230 polisi ke markasnya kembali. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Digugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya organisasi-organisasi seperti ini yang melakukan itu. Coba mulai ke depan itu cari, ya, kita rumuskan apa yang bertentangan, dijalankan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau menurut saya sebagai pemikiran, coba Anda renungkan, coba pelajari dalam-dalam. Koperasi. Untuk apa lagi ada koperasi di Undang-Undang Dasar 45 ini? Coba Bapak lihat di Republik Indonesia ini. Mana ada koperasi yang sukses? Semua bentuk usaha negara dikelola dalam bentuk BUMN. Jadi untuk apa koperasi? Ganti presiden, ganti menteri, dana bertriliun, hasilnya nggak pernah ada. Coba Pak Siba, peloporin itu, kaji. Kalau yang sebenarnya ini dalam kaji ini, untuk apa saudara bentuk organisasi ini kalau Anda tidak punya nyali? Banyak orang bilang Pak Warasino Haji itu bukannya pintar. Saya tidak pintar, kelebihan saya nyali. Saya adalah orang bernyali, saya single fighter. Kemana-mana saya sendirian. Kalau saya sudah pelajari tentang sesuatu itu, saya rasa benar, itu akan terus saya gugat. Maunya forum kita ini pun demikian. Kalau sudah kita kaji, kita rasa itu adalah sesuatu kebenaran bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu kita sekarang kan sudah ada Mahkamah Konstitusi. Ajukan aja ke situ, nggak usah kita berteriak-teriak seperti seorang satpam itu. Sendirinya dia. Dia lihat, ya, polisi itu melakukan perilaku seperti dui fungsi ABRI pada rejim Orde Baru. Dia gugat, diam-diam. Diketok palu 3 kali sama Mahkamah Konstitusi. Ya, ditarik sekarang semua polisi ke markasnya. Saya kira masih banyak lagi hal-hal yang seperti ini yang perlu dikaji oleh forum ini. Maksud saya supaya forum ini punya gaung, ya, punya gaung. Ya, mudah-mudahan, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi saudara Sahyan dan saudara saya ini sudah ngomong, ini dua masyarakat Melayu. Ini kalau kita ngomong di tengah-tengah masyarakat Melayu ini, bercakap dia jago semua. Seri aja kita payah ini. Jadi mudah-mudahan, ya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya Konvensi Jalan Singgala. Kondisi kehidupan kebangsaan Indonesia pasca pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 memunculkan fenomena yang menggambarkan sesungguhnya telah terjadi masalah besar dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Banyak fakta yang selama ini tersimpan dalam ruang gelap politik mulai satu persatu tertangkap. Banyak produksi konstitusional yang dibuat ternyata telah menyimpang
dari cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kekuasaan selama 1 dekade belakangan ini secara senyap telah mencoba mendegradasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan ada upaya untuk mengubah sila-sila dalam Pancasila itu sendiri dengan vested interest dan amanah konstitusi. Pada hakikatnya, Pancasila adalah amanah yang secara nyata dan transparan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, yang mahaemanusiaan, yang adil dan beradab, berdasarkan persatuan Indonesia dengan menjalankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring waktu, pengamalan nilai-nilai Pancasila itu mulai tergerus dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivitas kehidupan bangsa mulai berubah sesuai kondisi dan situasi perpolitikan Indonesia. P4 tidak lagi menjadi perilaku bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang mulai berpengaruh dengan arus globalisasi dan modernisasi yang melanda hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Bertolak dari kondisi itu, maka kami menggagas sebuah forum yang berkomitmen mendorong dan membantu pemerintah menerapkan kembali P4 itu dengan membentuk Forum Pengawal Pengamalan Pancasila atau FPPP. Medan, 17 November 2025. Dideklarasikan di AOB Cafe Knowledge and Art, Jalan Singgalang nomor 2, Medan. Pancasila! 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 Amin. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Laporan kami dari NTP dalam perkara PPP Sumut, Sumatera Utara, yang dihadiri para tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Utara. Saya Amin melaporkan dari NTP.